Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update setelah kemarin penyidik Nontaburi melakukan pemaparan terkait dengan penyebab Teng Monida tenggelam di 24 Februari lalu. Untuk hasil pemaparan kemarin secara detail kalian bisa cek di video sebelum aku mengupload video ini, itu lebih detail. Nah, di video kali ini yang akan aku bahas adalah salah satu hasil pemaparan kemarin adalah diketahui berdasarkan versi dari penyidik Nontaburi bahwa Teng Monida tanggal 24 Februari 2022 lalu dia jatuhnya itu tepat di jam 10.34 lebih 10 detik. Ini adalah versi dari tim penyidik. Kita akan lihat lebih detail apa yang ada dari jam segitu, karena untuk rekaman CCTV di jam 22 lebih 34 lebih 10 detik itu kan nggak hanya dimiliki oleh tim penyidik aja, tapi banyak masyarakat sebelum mereka officially release kita juga udah punya videonya. Kita akan coba lihat apakah kalian setuju dengan penyidik Nontaburi tersebut, dan kalaupun benar apakah ini indikasi murni karena kecelakaan atau ada indikasi yang lainnya. Coba kita lihat, ini adalah video yang sudah aku ambil dari Tree TV3 di Thailand. Oke, ini adalah jam detik-detik menjelang Teng Monida jatuh. Ini kalau aku lihat adalah di jam berapa ini? 22.3351. Nah, ini adalah speedboatnya. Kalian lihat yang di lingkaran itu? Oke. Yang di lingkaran itu, ini kan sudah sempat kita bahas sebelumnya bahwa kok kayak ada cahaya, kayak Teng mau dibuang. Nah, itu adalah detik-detik menurut versi penyidik Nontaburi pada saat Teng Monida terjatuh, 22.34.00. Nah, itu adalah Teng Mo terjatuh. Nah, itu kita lihat replaynya lagi, bayangan orang terjatuh. Dan menurut aku juga, walaupun kita punya keyakinan, menurut aku data ilmiah adalah cara kita untuk meredam ego. Dan kalau berdasarkan pandanganku di sini, kita memang bisa harus mengakui ada sebuah benda yang memang terhempas di jam 22.34 tersebut. Nah, dan penyidik Nontaburi sudah mengkonfirmasi, ya memang itu adalah tubuh Teng Monida. Oke, jadi itu adalah Teng Monida. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kayak jeblak gitu ya. Dia jeblak gitu kan ya. Oke. Ya, ini adalah detik-detiknya. Kita coba lihat lagi. Jadi memang benar ya, salah satu hal lagi seperti aku bilang bahwa banyak dugaan di kasus Teng Monida yang menjadi fakta. Ini adalah salah satunya. Aku bilang fakta karena berdasarkan aturan ya hanya penyidik Nontaburi yang boleh mengkonfirmasi, dan ini sudah dikonfirmasi kemarin adalah detik-detik di mana Teng Monida terjatuh, 22.34. Oke. 22.34. Tapi gini ya, let's say aku cenderung setuju bahwa itu adalah Teng Monida yang sedang terjatuh, posisi terekam di CCTV. Tapi apakah dengan kebenaran itu memberikan jawaban bahwa itu karena kecelakaan? Ada orang yang bilang bahwa bisa aja Anjas memang video itu benar, bahkan sebagian netizen pun di Thailand pada saat sebelum dirilis officially sama penyidik Nontaburi, kita juga sudah menduga ini adalah Teng Monida terjatuh saat itu. Tapi kan kalian masih ingat keterangan sejumlah penyidik saat itu, ada yang bilang, oh itu bukan Teng Mo, itu bukanlah sebuah benda atau apalagi Teng Mo, tapi adalah efek cahaya. Masih ingat pernyataan itu? Ada yang bilang bahwa itu hanya efek cahaya aja, bukan seseorang yang dibuang ke sana. Kita masih ingat ada penyidik yang menyatakan itu. Tapi kan sekarang apa yang dikatakan penyidik saat itu diralat di pemaparan kemarin bahwa memang itu benar adalah Teng Monida dengan kronologi yang telah diceritakan secara detail. Tapi gini ya, let's say sekarang sudah benar ya teman-teman ya. Tapi kan apakah dengan jatuh tersebut kok bisa memunculkan pada saat itu kita ketahui hanya 22 luka, tapi sekarang ternyata ada 26 luka. Nah, karena luka kecil-kecil, baretan-baretan juga tidak dihitung saat itu. Itu menurut keterangan penyidik Nontaburi. Tapi kan di paha Teng Monida yang 30 cm luka panjang itu dibarengi juga dengan belasan luka kayak baretan di paha Teng Monida. Kalau secara keseluruhan ada 26.
Dengan jatuh seperti itu, masa tiba-tiba langsung membuat Teng Monida meninggal dunia? Apakah itu make sense? Tapi coba kita lihat dulu fakta-fakta yang kemarin disampaikan penyidik Notaburi. Misalnya kecepatannya adalah 6 knot. Dari mana Anjas kita dapat tahu kecepatan ini? Ini adalah data dari GPS. Bisa dilihat secara ilmiahnya bagaimana kecepatannya adalah 6 knot yang itu sekitar 11 km per jam di dalam air. Kok di dalam air? Di atas air maksudnya. 6 knot, 11 km per jam. Terus kemarin juga penyidik Notaburi mengatakan begini, ada possibility untuk tersedot ke dalam baling-baling itu lebih tinggi jika speedboat itu jalannya tidak ngebut. Nah, memang kita sudah melihat ada beberapa rekonstruksi yang dilakukan, baik dari penyidik ataupun juga orang-orang lainnya ya, yang concern dengan kasus Teng Monida. Kalau orang itu jatuh dari speedboat dan kecepatannya mungkin 20 km, 30 km per jam, dia akan ngejeblak, menjauhi dari baling-baling tersebut. Tapi kalau menurut penyidik Notaburi kemarin, jika kecepatannya itu di bawah 20 km, let's say 11 km seperti tercatat di sini, itu dia akan ada kemungkinan besar terhisap ke dalam baling-baling tersebut. Nah, oke. Agak susah sih ya, karena ini kan bukan data primer teman-teman. Karena kalau data primer itu misalnya kayak DNA, ini kan data sekunder yang ada possibility benarnya, ada possibility salahnya. Karena yang mempengaruhi hal ini nggak cuma dipengaruhi oleh satu faktor aja. Kita harus melihat kondisi saat itu, bagaimana posisi Teng Mo jatuh, kemudian bagaimana kecepatannya, bagaimana air pada saat itu. Kan kita tahu juga di Sungai Chao Phraya ya termasuk punya sungai itu kan biasanya di bawahnya itu, atau kita sebutnya arus bawah air, termasuk yang cukup kencang kan ya teman-teman. Beda dengan di lautan. Kalau lautan itu kan ombaknya terlihatnya kayak menggulung-gulung, tapi di Sungai Chao Phraya menurut keterangan penyidik itu arus bawah airnya cukup deras. Oke, terus juga kondisi mereka itu sudah mengakui mabuk tapi disuruh bohong, minum dikit tapi kok kelihatan segar. Jadi ini ceritanya adalah kenapa Gatik dan juga kawan-kawan pada saat diperiksa BAP tersebut mengatakan kami itu hanya minum wine-nya sedikit. Alasannya karena disuruh si pengacara yang sekarang juga sudah menjadi tersangka ya. Jadi tersangkanya ada 6 orang sekarang, walaupun bukan karena pasal pembunuhan tapi karena pasal yang lainnya, kelalaian dan sejenisnya. Si Gatik sudah mengatakan bahwa ya memang kami malam itu adalah mabuk, kami minum banyak, tapi kan jejak digital juga nggak bisa memungkiri bahwa semabuk-mabuknya mereka pada saat mereka tiba di dermaga Bangkok di jam 12 kurang 10 malam tanggal 24 Februari tersebut, kita masih bisa melihat mereka misalnya masih memberikan keterangan penjelasan ke sejumlah polisi dan juga media massa tentang kronologi dia melihat Teng Mo jatuh yang pegangan pahanya Sen dan kemudian terjatuh. Itu dia masih bisa menceritakan dengan lancar dan clear. Apakah itu efek dari mabuknya masih bisa clear karena kan jam 10.4, let's say ini 10 berapa tadi? 10.34 ya. Kemudian di bandaranya 12 kurang 10, jaraknya kan nggak nyampe 2 jam. Harusnya kalau memang dia mabuk, efek alkoholnya juga masih cukup tinggi. Harusnya sampai 2 jam juga masih keliengan lah ya. Tapi kan itu sudah beda lagi, sudah clear sekali gitu. Terus juga CCTV dan keterangan saksi adalah data yang primer. Ini kalau aku tangkap dari penjelasan tim penyidik Notaburi kemarin. Tapi kalau untuk data yang sifatnya tentang baling-baling ini, terus juga luka Teng Monida, itu adalah data sekunder ya, walaupun itu adalah data otopsi kan ya. Ya, memang nggak bisa menutup mata teman-teman, ini adalah salah satu fakta yang harus kita terima. Tapi terlepas ini benar, menurut aku harus mengakui bahwa data-data ini adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan, ada penjelasan ilmiahnya, tapi seandainya dengan keterangan ini semuanya benar bahwa Teng Mo jatuh di jam 10.34, kemudian tersedot dengan baling-baling, kemudian juga mengalami luka-luka, tapi apakah dengan kejadian seperti itu saja bisa menyebabkan seseorang langsung meninggal dunia? Ini kan hal yang aneh begitu, dengan profil background-nya Teng Mo, dia jago berenang. Walaupun kita juga harus akui, pada saat kemarin penyidik Notaburi mengatakan ada ditemukan 93 mg cairan di mata Teng Mo yang menunjukkan bahwa Teng Mo juga dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol.
Tapi kan kita melihat saksi yang lainnya ada 5 orang di sana gitu. Dan Teng Mo juga jago berenang. Kok bisa nggak ada orang menolong sama sekali? Makanya ini salah satu hal yang ngebuat kita menjadi nggak masuk akal gitu. Maksudnya yang disampaikan penyidik Nontaburi kemarin itu adalah well prepared. Aku harus mengakui semuanya ada data-data ilmiahnya which is good. Tapi apa yang disampaikan itu bukan berarti jaminan bahwa tidak ada indikasi pembunuhan, walaupun penyidik Nontaburi sudah membuat tuduhan atau tersangka ada 6 orang, 5 orang saksi plus juga dengan 1 pengacara yang dituduh Gatik adalah menyarankan mereka untuk membuat laporan bohong dan sejenisnya. Kalian cek di video sebelum ini, aku jelaskan secara detail di sana. Tapi ada beberapa data yang masih beberapa hal yang nggak make sense gitu. Ya, kenapa kok kayak si Gatik meninggalkan Teng Mo, katanya sahabatan, sudah lebih dari 20 tahun bersama. Tapi temannya tenggelam, dia pulang dulu, nggak menungguin, terus juga pada saat datang ke kantor kepolisian, paginya gitu ya, itu juga sudah ditemani dengan pengacara, semuanya, saksi. Apakah itu sebuah hal yang wajar? Terus juga menghapus beberapa foto-foto, nggak beberapa sih, ada banyak ya, bukti-bukti foto-foto Teng Mo dan juga chatnya di situ. Terus juga ada indikasi kenapa, bukan indikasi lagi tapi sudah fakta, dinyatakan dari penyidik, kenapa mereka membuang botol dan juga gelas wine. Kalau itu sekedar kecelakaan murni, kenapa banyak hal-hal perintilan-perintilan yang dilakukan mereka yang mengindikasikan ada dugaan pembunuhan, yang membuat masyarakat itu sangat menuduh ke sana. Karena kalau murni kecelakaan ya udah, kecelakaan aja gitu. Dan kenapa juga Por dan juga Robert mau membayar 30 juta baht untuk Ibu Panida. Oke, itu adalah hal pertama mengenai reaksi tentang kemarin pada saat setelah selesai penyidik Nontaburi menyampaikan pemaparannya. Di video berikutnya aku akan coba bahas mengenai reaksi dari keputusan penyidik Nontaburi ini ke sejumlah saksi dan juga Ibu Panida. Gila, suaraku sampai habis juga teman-teman, karena jujur ya ini ngebuat aku kayak drain secara emosi. Apalagi kalau kalian lihat reaksiku di Instagramku ya, pada saat aku melihat pemaparan secara langsung, wah kok gini gitu kan ya. Tapi kalau ditanya apakah kasusnya sudah selesai, belum selesai. Tahapan berikutnya adalah penyidik Nontaburi akan melaporkan semua temuan dan juga tuduhannya ini ke kejaksaan. Setelah itu kejaksaan akan memberikan keputusan apakah setuju atau tidak dengan keputusan dari penyidik Nontaburi. Kalau setuju akan lanjut ke persidangan. Kalau tidak setuju, berkas akan dikembalikan dan penyidik Nontaburi harus menemukan alat bukti baru lagi yang dinilai cocok oleh penyidik oleh kejaksaan sendiri. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku akan sering dan sudah juga live ngebahas secara langsung dan juga mereaksi berita-berita di akhir-akhir ini, di hari-hari terakhir mengenai Teng Monida. Dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.